Pemirsa, PKS mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta didampingi oleh kader internal PKS Sohibul Iman untuk posisi calon wakil gubernur. Strategi PKS adalah mendorong popularitas Anies Baswedan sekaligus menggerakkan semangat kader internal dengan cara menempatkan Sohibul Iman sebagai wakil Anies Baswedan. Ya, pemirsa, lalu bagaimana dengan PDI Perjuangan yang juga sempat menjagokan Anies Baswedan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada juru bicara PKS, yaitu ada Mas Muhammad Iqbal, kemudian pakar politik yaitu ada Prof. Nurdin Mutadi, dan juga ada juru bicara PDIP yaitu ada Bang Chiril Raul Hakim atau Bang Ciko Hakim. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, pertama kita ingin ke PKS dulu. Jadi sudah diumumkan bahwa PKS akan mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Nah, respon dari Anies Baswedan sendiri atas nama Sohibul Iman ini disandingkan dengan dirinya seperti apa? Ya, saya kira ini sudah dikomunikasikan dengan baik, termasuk dengan teman-teman Nasdem ya, dengan teman-teman di PKB juga. Jadi memang pencalonan ini berdasarkan dari komunikasi dari beberapa partai politik, khususnya di Koalisi Perubahan. Jadi usulan ini bukan sesuatu yang menurut saya mengejutkan sebenarnya, karena sejak awal kami sudah menegaskan kami ingin Pak Sohibul Iman atau calon kader PKS ini bisa mendampingi Mas Anies. Baik, ini PDIP juga menyatakan bahwa ini belum final karena ketika ada partai yang ingin berkoalisi masih harus diubah-ubah lagi. Atau memang ini sudah final dari PKS seperti ini susunannya. Jadi ketika ada partai yang ingin berkoalisi tidak bisa lagi untuk mengubah pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini. Ya, saya kira ini hasil dari komunikasi pimpinan PKS dengan pimpinan Nasdem dan bersepakat untuk mengusung calon gubernurnya adalah Mas Anies Baswedan dan calon wakil gubernurnya adalah Pak Sohibul Iman. Sehingga memang kalau dua partai saya cukup, apalagi nanti tambah PKB, mungkin kalau PDI mau bergabung, saya kira mungkin sebuah dukungan sangat solid. Karena apa? Karena PKS sebagai partai pemenang pemilu tentu saja menginginkan sebuah momentum bagaimana kadernya, pimpinannya juga bisa maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dan hari ini adalah momentum bagi kami untuk memberikan semangat. Karena biasanya di PKS itu, kalau kadernya apalagi pimpinan yang diusung itu semangatnya bisa 5 kali lipat dari hanya mendukung orang lain. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke PDI. Bang Ciko, ini kan nama Anies Baswedan sempat muncul dalam bursanya PDIP untuk maju ke Pilgub. Nah, dengan disandingkannya nama Anies Sohibul Iman, bagaimana respon PDIP? Apakah PDIP setuju dengan nama ini? Kita tidak dalam posisi untuk setuju dan tidak setuju dulu ya. Yang pertama adalah di internal kami sedang fokus yang menjadi prioritas adalah merucutkan nama-nama dari kader internal yang akan kami usung menjadi nama di calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Dan tentu gini, kalau kemarin nama Anies Baswedan muncul dari usulan DPD ya, bukan dari DPC, itu sesuatu hal yang cukup wajar karena ada beberapa nama yang memang dimunculkan oleh DPD dan diusulkan ke DPP, dan nama-nama itu memang sedikit banyak memenuhi kriteria yang sudah kita pasang untuk mencari calon gubernur maupun calon wakil gubernur di DKI Jakarta. Artinya orang-orang yang memang berpengalaman, punya rekam jejak yang jelas, yang mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, baik itu di tingkatan daerah sampai pusat. Jadi ada nama Pak Anies, ada nama Andika Perkasa, ada nama-nama lain. Ada nama Bu Risma, Prasetyo Edi Marsudi, Carsono Risma. Terkait dengan apa yang menjadi keputusan PKS ya, di 2 hari yang lalu kan mengusung Pak Sohibul Iman. Lalu kemudian hari ini menduetkannya dengan Anies Baswedan. Kita hargai dan harus kita apresiasi sebagai sebuah partai politik, apalagi yang memperoleh suara yang signifikan, bahkan akhirnya bisa melampaui PDI Perjuangan di pemilu yang kemarin. Ini memang sebuah langkah yang memang harus ditempuh sebagai partai yang memang mempunyai identitas, mempunyai independensi ya. Jadi jangan sampai partai politik juga mau diatur-atur oleh orang-orang yang di luar partainya ya. Ini kan saya melihat justru apa yang dilakukan PKS ini mirip-mirip dengan apa yang memang sering dilakukan oleh PDI Perjuangan di berbagai daerah juga ketika kita memiliki
suara yang signifikan, lalu kader kita mumpuni, ya kan. Tentu kita harus mendorong kader kita karena kita meyakini kita mampu untuk membereskan permasalahan-permasalahan di suatu daerah. Jadi kita tidak dalam posisi menyetujui atau tidak menyetujui, karena dalam kedepannya nanti setelah kita mengerucutkan nama, baru kita berbicara dengan partai-partai politik termasuk PKS, ya kan. Bagaimana semua ini dalam politik karena pendaftaran itu masih lama, jadi artinya apakah sudah definitif? Saya meyakini pembicaraan antar Ketika PKS sudah memutuskan nama Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai pasangan Bacagub dan Bacawagub, apakah Anies ini masih masuk ke dalam radarnya PDIP atau sudah dilepas? Di dalam kembali lagi karena prioritas kami adalah mengerucutkan calon dari internal dulu. Nah, masuk ke radar semua masih dalam radar karena belum ada yang definitif itu loh. Ini yang saya ingin sampaikan juga supaya masyarakat juga memahami bahwa apa yang diputuskan PKS ini kan masih dalam tataran PKS dengan suara 18 kursi. Artinya juga belum mencukupi. Walaupun saya meyakini betul memang apa yang disampaikan Bung Iqbal, pastinya sudah ada pembicaraan dengan Nasdem dan PKB. Tetapi sampai hari ini tentu belum betul-betul membeku dalam tanda kutip. Semuanya masih cair lah. Karena tentunya di partai-partai lain pun juga ada keinginan sendiri untuk mencalonkan nama-nama dari internal mereka yang betul-betul kader ya. Sementara Pak Anies ini kan memang kalau kita mau jujur bukan kader dari partai politik manapun. Nah, artinya... Ya, Mas Ciko. Halo, dan pun masih membuka komunikasi dengan partai-partai lain yang akan memberikan alternatif lain selama nama Sohibul Iman itu tetap di dalam kombinasi nama Cagup dan Cawagup. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Prof. Burhanuddin Muhtadi dengan dideklarasikannya oleh PKS nama Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Ini akan seperti apa peta politiknya? Anda melihat, Prof. Burhan, apakah nama ini sudah beku, tidak bisa diotak-atik lagi dengan siapapun nanti mungkin PKS akan berkoalisi karena nggak bisa maju sendiri? Dan bagaimana pula nanti posisi dari PDIP di pilkada? Saya kira masih sangat terbuka untuk terjadi dinamika terkait dengan pasangan Cagup Cawagup yang akan maju di pilkada nanti. Jadi dari sudut pandang kepentingan subjektif partai-partai sangat wajar PKS mengajukan Mas Anies didampingkan dengan kadernya sendiri, karena siapapun partai pasti punya kepentingan untuk mempromosikan kader internalnya. Tetapi dari sudut pandang elektoral, saya kira akan banyak PR yang harus dikerjakan oleh PKS. Karena kedua tokoh yang disebut oleh PKS ini, yaitu Mas Anies maupun Mas Sohibul Iman, itu berasal dari captive yang sama, yaitu kelompok Islam religius, ya. Terutama mereka yang tinggal di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Jadi untuk menang, saya kira Mas Anies membutuhkan tambahan suara terutama dari tokoh yang punya daya ungkit elektoral di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dan data elektoral menunjukkan PD Perjuangan cukup kuat di wilayah Dapil DKI 3 ini yang mencakup Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Jadi lagi-lagi dari sudut pandang kepentingan partai sangat wajar, apalagi PKS menang pemilu di Jakarta ya. Tetapi yang perlu diingat, PKS tidak cukup untuk memajukan pasangan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan kalau misalnya PKS berhasil menggait dukungan dari koalisi lamanya, yaitu koalisi perubahan, Nasdem dan PKB, maka ada kemungkinan PD Perjuangan yang akan tanda kutip diekskomunikasi dan harus memilih dari pilihan yang tersedia. Karena PD Perjuangan juga tidak bisa memajukan calonnya sendiri. Jadi memang saya melihat, Tisa, manuver PKS ini itu bagian dari upaya untuk mencuri start. Karena PKS sering ketinggalan start kan. Dalam Pilpres kemarin, Nasdem duluan yang mendeklarasikan Anies sebagai capres. Kemudian ujungnya Caimin yang menjadi cawapresnya Mas Anies. Nah mungkin dalam konteks pilkada saatnya PKS berharap dukungan imbal balik, terutama dari Nasdem dan PKB yang sebelumnya paling banyak mendapatkan insentif dalam konteks Pilpres. Baik.
Baik, pembahasan mengenai PKS yang mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilgub Jakarta masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Petang.